Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihaulihi nasta'in. Wa bihadihi na'riful haqqa wa nastabin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Sebelum kita mulai pelajaran kita melanjutkan baca kitab Bulughul Maram, mari kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada guru-guru kita yang sudah mendahului kita, para masyayikh kita, wabil khusus pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga guru kita Syekh Abdullah Al-Haruri, dan para masyayikh guru-guru kita yang lainnya yang telah mendahului kita. Ala hadhihi niyyati wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang bab zakat, dan nanti kita akan masih ada banyak belum. Insyaallah minggu depan untuk pelajaran berikutnya kita akan bahas tentang bab haji. Ini hadis nomor, kalau di kitab ini 497. Jadi berapa? Setelah fikir Di atasnya ke atasnya ini berapa? 6 hadis sebelumnya. 6 hadis sebelum bab shadaqatul fitr. Bil isnadil muttasili ila al-imami al-hafidhi Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah qala wa an Amr ibn Shu'aib, itu wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha, bahwasanya seorang perempuan mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya anak perempuannya. Ada seorang perempuan datang bersama anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha, dan di tangan anak perempuannya itu maskatani min zahabin, ada 2 gelang dari emas. Faqala laha atu'tina zakata hadza, kemudian Rasulullah bersabda kepada perempuan tadi, apakah kamu memberikan zakatnya gelang emas ini? Qalat la, kemudian perempuan itu mengatakan tidak. Qala ayasurruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamati simaraini min nar, apakah kamu rela nanti saat di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengazabmu dengan gelang dari neraka, dari api, gelang dari api. Artinya apa? Kalau tidak dizakatkan, maka menurut hadis ini
hukumnya termasuk suatu hal yang diharamkan, meninggalkan zakatnya. Fa'alqathuma, kemudian melepas keduanya. Rawahu tsalatsa, artinya memberikan zakatnya. Wa isnaduhu qawiyyun wa sahahahu al-Hakim min hadits Aisyah. Ini mungkin hadis yang dipakai selain mazhab kita, selain mazhab Imam Syafi'i. Karena sebagaimana kita ketahui dalam mazhab kita, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya perhiasan itu tidak wajib dizakati. Ya, orang perempuan yang punya emas tapi dipakai untuk perhiasan maka tidak wajib dizakati. Dan ini adalah perbedaan pendapat antara para ulama. Yang berpendapat mewajibkan zakat pada perhiasan itu adalah pendapat mazhab Hanafi. Adapun pendapat mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib dizakati emas yang digunakan sebagai perhiasan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha kanat talbasu adhahan min dhahabin faqalat ya Rasulullah akanzun huwa qala in addaita zakatahu falaysa bikanzin. Rawahu Abu Dawud wa Daraqutni wa sahahahu al-Hakim. Ya, ini sama seperti hadis yang sebelumnya menjelaskan tentang kewajiban zakat meskipun itu perhiasan. Dan ini adalah pendapat selain Imam Syafi'i, di luar mazhab kita, mazhab Syafi'i. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija shadaqah min alladhi nu'idduhu lil bai'i. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyin. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah merintahkan kepada para sahabat untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Orang yang melakukan usaha perdagangan maka ada kewajiban zakatnya. Sebagaimana yang kita ketahui berapa? 2,5%. Bagaimana menghitungnya? Yaitu dihitung saat sudah berlalu 1 tahun. Jadi misalnya mulai dagang bulan ini, bulan Dzulqa'dah ini. Nanti tahun depan di bulan Dzulqa'dah dihitung. Ya, di bulan Dzulqa'dah dihitung berapa yang dia miliki untuk usaha dagangnya itu. Bukan berapa yang sudah kepakai di total semuanya, enggak. Yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau mungkin untuk transportasi, barangkali ya di tengah tahun karena banyak dapat untung dia beli misalnya kendaraan supaya tidak bawa pakai motor, dia pakai apa yang motor yang ada baknya itu, Tosa misalnya begitu. Itu enggak dihitung. Yang dihitung adalah saat sudah 1 tahun berjalan, pada waktu jatuh tempo 1 tahun itu berapa yang ada aset yang dia miliki. Ternyata di toko masih ada ini di total. Ya, di total harga jualnya berapa? Kalau itu mencapai ukuran nisab, kalau di sini pakai ukuran nisab emas. Ya, diuangkan emas 85 gram adalah berapa? Kurang lebih ya, kalau sekarang ya 70-an juta lebih. Kemarin dihitung berapa? 79. Hitungan emas harga berapa kemarin itu? 900 apa berapa? Kalau waktu Covid kemarin masih ada sampai 1 juta lebih. Sekarang udah turun lagi. Ya, dihitung segitu. Kalau mencapai hitungan itu maka berarti sudah mencapai ukuran 1 nisab, maka wajib dizakati 2,5%. Wa an Abi Hurairah, ini banyak orang yang ini apa masalah maksudnya masih belum mengerti, bingung, sering bertanya bagaimana perdagangan. Ya kalau nggak sampai itu nggak wajib zakat. Ya, dia misalnya jualan apa? Sayur misalnya, modalnya
yang digunakan untuk berdagang disimpan, yang dipakai untuk keperluan sehari-hari ini apa ya itu untuk dia pakai dan dia habiskan untuk kebutuhannya. Ya, ini yang kalau sayur tiap hari habis, nggak mungkin tersimpan di toko. Kalau nggak habis ya paling yang awet-awet. Maka yang kan uang modalnya itu ada ini untuk berdagang. Itu yang dihitung. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fir rikazil khumus muttafaqun alaih. Ini adalah hadis menjelaskan tentang kewajiban zakat bagi orang yang menemukan harta terpendam. Itu disebut rikaz. Ya. Siapa tahu suatu saat kita sedang gali sepiteng, gali sumur, ternyata di bawahnya ada peti, ada kendi. Isinya emas, ada guci, isinya emas. Kalau isinya yang bukan emas atau perak nggak wajib zakat. Ini maksudnya rikas yang berisi emas perak yang mencapai ukuran 85 gram atau lebih, karena itu nisabnya emas perak. Dan untuk perak ya, kalau perak yang ditemukan maka mencapai hitungan 595 gram baru ada zakatnya. Berapa zakatnya? Bukan 2,5%, tapi 1/5-nya. Ya, 1/5 dari nilai. Iya, dari nilai itu. 1/5 dari 1000 gram misalnya. Berapa? Berarti dibagi 5 aja. 200 gram. Kalau yang ditemukan itu perak misalnya 1000 gram. Berarti 200 gramnya di ini. Berarti dibagi 5 itu Ustaz. Dibagi 5 ya. 1/5. Satu bagian itu dikeluarkan buat keluarin. Iya, dikeluarkan. Isinya ya, ada peti isinya 100 gram emas. Ya, ketemu. 25% berarti 5 enggak 1/5-nya. 20%. 20% ya. 1/5 berarti 20%. Ya, 1 dibagi 5 berarti 20 ya. Ini 20%. Ya, 0,20 berarti 20%. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi kanzin wajadahu rajulun fi kharibatin. Ini hadis juga masih menjelaskan tentang harta yang penemuan harta terpendam. Disebutkan ada orang yang menemukan harta simpanan, kanzun artinya harta yang disimpan. Wajadahu fi kharibatin, yang ditemukan di tanah yang sudah tidak ditinggali lagi, yang dulu pernah ditinggal, tempat tinggali, kemudian tidak atau sudah ditinggalkan oleh penghuninya. In wajadtahu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu menemukannya fi qaryatin, di lingkungan desa, di dalam wilayah desa, maskunatin, yang di situ ada orang-orang yang tinggal hidup di situ, fa'arifhu, maka itu harus diumumkan karena mungkin pemiliknya masih ada itu. Ya, harus diumumkan. Maka ini hukumnya bukan rikaz, tapi jatuhnya jadi apa? Luqotoh. Luqotoh itu barang temuan. Kalau kita nemu ya dompet ya isinya uang misalnya, maka harus kita umumkan, nggak boleh ya, langsung diambil gitu aja. Ya seperti orang sekarang, ada orang jatuh
uangnya bukannya dikasih tahu, malah apa? Diinjak dulu. Ntar orangnya minggir baru diambil. Begitu. Itu. Padahal dalam hukum Islam, kalau seorang mau yang menemukan sesuatu yang hilang dari orang lain, maka harus diumumkan, nggak boleh langsung dimiliki. Kalau sudah diumumkan sekiranya sudah mencukupi syarat, ternyata tidak ada yang mengakui, baru boleh diambil. Itu pun apa, dengan niat nanti seandainya suatu saat ternyata ada yang mengakui, maka dia sanggup untuk menggantinya. Kalau sampai mati nggak ada, ya udah rezekinya. Ya, begitu hukum Islam mengatur tentang luqatah atau barang temuan. Adapun kalau kita tidak sanggup untuk melaksanakan itu, maka lebih baik ditinggalkan, dibiarkan supaya kita lepas. Dan karena itu termasuk suatu hal yang dikategorikan sebagai syubhat, maka lebih baik kita meninggalkan dan menghindari serta menjauhi. Ya. Jadi tidak bisa langsung sikat dan traktir orang. Udah makan semuanya baru tahu nggak ini uang dari mana? Tadi nemu ada orang uangnya jatuh. Waduh. Nggak bisa begitu. Ya, harus diumumkan dulu. Diumumkan, ya ternyata yang ditraktir itu yang kehilangan. Wah, itu duit saya. Saya kehilangan uang, kehilangan dompet. Bukannya diumumkan, malah langsung dieksekusi. Nggak bisa begitu dalam Islam, harus diumumkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fa'arifhum, ya, maka umumkan. Wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunatin, dan jika itu ditemukan, kamu temukan di satu desa yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya, fafihi wa fir rikazi, maka ini termasuk rikas al-khumus. Hukumnya wajib dizakati apa? 1/5-nya. Wa an Bilal bin al-Harits radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha min al-ma'adini al-qalilati al-qabaliyati as-sadaqah. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang zakat yang diwajibkan pada barang tambang. Jika orang menambang dan mencapai yang ukuran 1 nisab, maka hukumnya adalah wajib untuk dizakati. Adapun yang rikas tadi itu 1/5, kalau ini tambang seperti hukum emas 2,5%. Dan ada yang ya mungkin saya agak ragu tadi, apakah rikas itu disyaratkan harus 1 nisab atau tidak yang ditemukan. Nanti insya Allah kita murojaah lagi. Ya, apakah syarat zakat rikas itu harus apa? Mencapai 2,5 1 nisab emas atau perak yang ditemukan. Saya ingat ada syarat itu, tapi nanti kita murojaah lagi. Ya, biar dicatat ini. Bab shadaqati tatawwu, bab menjelaskan tentang sedekah sunnah. Ini zakat fitar ini udah kita bahas waktu bulan puasa, sebelum bulan puasa waktu itu. Ya. Udah dibahas dulu. Menjelang bulan puasa, karena puasa kan libur waktu itu. Ini dilewatin langsung. Ya, biar bisa cepat ntar sampai bab haji, karena ini waktunya haji. Ntar kita bahas bab kurban juga, ya, supaya sesuai dengan momennya. Jadi Ustaz, sebelum melewatin barang temuan yang apabila tidak ada yang sudah kemudian menjadi rikas, berapa 5% tadi saatnya? Iya, enggak, 20%. 1/5. Emas juga ya? Emas atau perak?
yang Iya. ini yang Temuan. foto tadi. Belum foto itu bukan. Foto itu kan diumumkan dulu. Iya. Setelah misalnya tidak ada yang memiliki dan mengapa menjadi rikas jatuhnya. Bukan. Tetap Enggak, foto. kalau lu foto dan di lu foto. Ini jelasin Mas. Tetap lo foto, tapi seandainya nanti ada yang ngaku, siap-siap ganti gitu. Kalau Kalau nggak ada seandainya yang nggak ada yang ngaku, wajib dizakat juga nggak? Enggak. enggak ada. Oh nggak ada. Enggak wajib dizakati kalau lu foto. Yang wajib zakati adalah ar-rikas. Jadi belum ini, Morikas belum ada belum yakin nisabnya ada. Bukan Ntar. tambang itu. Kalau rikas tadi udah. Kalau rikas nanti Rikas saya lihat 100%. Yang belum itu yang tambang. Enggak, maksudnya nisabnya. nisabnya Iya, nanti. tambang, ya, tambang. Saya lihat dulu. Maksudnya nisabnya belum. Kalau yang rikas tadi nisabnya belum. 85. Belum. Nanti saya lihat ini. Tadi maksudnya 85 tapi diralat. Kalau yang perak diralat tidak. Ini. Tadi yang rikas. Nisabnya. Iya. Tapi kalau apa zakatnya sudah Iya, di udah. 20. Anunya, nisabnya. Nisabnya belum lagi di ini. Ntar saya lihat dulu. Maksudnya apa setiap penemuan mau 100 gram? Iya, mau kurang dari itu. 20% ya. Iya. Makin kecil ya tetap pengeluarannya makin kecil ya. Ini bisa 100 gram 20%. Misalnya 1 gram, Kalau bisa masuk, ini ada masuk. Kalau seandainya misalkan kita ada batas minimal yang harus bisa kontrol. Kalau masih kecil berarti nggak dapat. ya kalau misalkan ada risiko berarti kan ada batas minimal yang harus dikeluarkan dapat. Jadi di bawah itu berarti nggak ada. Kalau semuanya tapi ya pada intinya kan presentasi Ini kan saya kalau semuanya komplikasi sama misalnya 10 gram misalnya 20% berarti itu setelah dengan ini momennya aneh mengatakan kalau seperti lebih berarti 0,20 berarti tetap nggak harus cucian bagusnya itu ya kok baju hitam mana sih jelas itu kan mana jelas kan nama data bajunya kan atau misalnya ada kelompok kan nggak tahu kalau lebih sekarang lebih sempit lah lebih ruang lebih kecil kan misalnya satu orang yang dikeluarkan masa pertama tidak begitu maka di situ masuk
rikas di masyarakat kita. Kalau rumahnya sudah berpenduduk, jumlahnya maka bagi mereka yang berpenduduk satu tahun hingga tidak ada yang mengaku baru mau digunakan dengan cara siap emas apa termasuk kan Ya, itu menurut pendapat Imam Syafi'i memang adalah rikas yang emas dan perak, dan disyaratkan nisab itu mencapai nisab. Tapi pendapat selain Imam Syafi'i ada yang mengatakan tidak disyaratkan nisab. Yang penting apa yang ditemukan, meskipun ya, itu maka tidak disyaratkan nisab di zakati seperlimanya. itu Syafi'i. Selain Syafi'i, kalau Syafi'i Imam Syafi'i berapa? Misalnya. seperti emas perak, dan kalau yang ditemukan emas dan perak saja. Jadi kalau emas berarti sudah ke 85 gram emas atau 20 misqol. Kalau ini ukuran zaman dulu disebut 20 misqol. Kalau zaman sekarang kan 85 gram. Babu shadaqatit tatawwu. Ini bab menjelaskan tentang sedekah sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Fadzakara al-hadits wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, muttafaqun alaih. Ini hadis yang sering diulang-ulang disebutkan. Ada 7 yang mana mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya. Itu adalah dari panas matahari yang didekatkan, itu mereka tidak terasa kepanasan karena diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna fi dhillihi itu adalah fi dhillil arsy. Ya. Bukan berarti maknanya ya, Allah menaungi, ya, menghalangi, bukan begitu. Karena Allah bukan jisim. Ya, maka tidak boleh, jangan sampai kita pahami ini dengan ya, pemahaman yang tidak benar. Ya, tetap makanya membaca hadis, membaca ayat Quran harus kita dasari dengan keimanan akidah yang benar supaya tidak terpeleset. Dan para ulama hadis menjelaskan, para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya yang seperti ini dimaknai apa? Fi dhillil arsy, maksudnya mendapatkan naungan dari arsy. Ya, karena arsy itu adalah makhluk yang Allah ciptakan yang paling besar, maka untuk memuliakan arsy itu disebutkan nanti orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, bisa dinaungi oleh arsy di akhirat saat yang lain ya, merasa kepanasan dari matahari yang sangat dekat jaraknya. Di antara 7 orang itu adalah 7 golongan itu adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, orang yang bersedekah, sedekah yang sunnah tentunya. Fa akhfaha, dan dia menyembunyikan sedekahnya itu. Ya. Artinya merahasiakan sedekahnya itu, tidak diumumkan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kanan yang menginfakkan itu tidak diketahui oleh tangan kiri, dan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui bahwasanya tangan kanannya sudah bersedekah.
Antara tangan kan orang memberikan itu biasanya dengan tangan kanan. Tangan kiri kan bukan untuk memberi tapi ya untuk hal-hal yang lain. Pada umumnya manusia begitu ya. Maka diibaratkan sampai seperti itu. Antara kedua tangan saja, yang satu yang memberi, yang lain yang tidak memberi itu tidak tahu bahwasanya yang tangan kanannya sudah memberi. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang sedekah maksudnya adalah diniatkan dengan ikhlas, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena pamer. Ya, seperti sebagian orang yang sedekah tujuannya supaya pencitraan. Ya, bahasa sekarang pencitraan. 2024 mulai banyak pencitraan lagi. Ya, pencitraan, dibikin video fulan atau fulanah. Ya, memberi bantuan kepada pengemis di pinggir jalan. Udah mulai banyak sekarang nih menuju 2024. Bukan itu. Ya, maka yang seperti itu kalau orang tujuannya riya maka tidak ada pahalanya. Ya, dapat pujian saja. Uangnya mah nggak habis. Uang pencitraan masih banyak, tinggal ngambil lagi nih, ganti nomor bisa nambah 0 aja udah kembali lagi modal. Nggak apa, di bawah meja bahasanya, bukan di atas meja. Ada orang datang, oh bisa, ini gampang urusannya, tinggal di bawah meja aja nanti. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas, rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan artinya setiap orang itu nanti dinaungi oleh sedekahnya sehingga bisa dibedakan antara satu dengan yang lain. Siapa yang dulu banyak sedekah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uryin kasahu Allah min khudril jannah. Artinya setiap muslim yang memberi pakaian sedekah tidak harus berupa uang tapi bisa berbentuk pakaian. Kasa musliman thawban ala uryin, seorang muslim yang tidak punya baju kemudian dikasih baju, kasahullahu min khudril jannah, maka Allah Subhanahu wa taala nanti beri balasan pakaian yang indah di surga. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju', setiap muslim yang beri makan muslim yang lain yang sedang kelaparan, at'amahullahu min thimaril jannah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan makanan yang lezat dari buah-buahan surga nanti. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in, dan setiap muslim yang memberi minum muslim yang lain bersedekah dengan minuman air yang bagi orang yang kehausan, saqahullahu minar rahiqil makhtum, maka diberi nanti ar-rahiqul makhtum, minuman yang lezat di surga, khamrnya surga. Tidak memabukkan, tidak seperti khamr di dunia. Nah, rasanya seperti semanis madu, ya, seputih susu, bukan seperti khamr dunia yang memabukkan dan tidak enak rasanya. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Itu sebagai majas, ungkapan. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Meminta. As-sufla itu meminta, maksudnya yang mengemis padahal dia mampu.
Ya. Ini adalah anjuran untuk sedekah. Wabda biman ta'ul. Ya. Dan dahulukan orang-orang yang kamu wajib untuk menafkahinya. Itu yang ini. Orang-orang yang masih keluarga. Kalau ada keluarga dekat yang tidak mampu, itu yang kita dahulukan. Ya, jangan yang jauh, sementara yang dekat malah nggak diurus, dilupakan. Maksudnya begitu. Kalau ada saudara kita yang nggak mampu, itu yang kita dahulukan. Wa khairus shadaqah, maka jangan ada ini cerita sebagian orang katanya kalau diminta untuk ini kurban itu orang ini panitia kurban cerita. Mungkin karena menolak tapi dengan halus, oh saya udah kurban di kampung. Wa khairus shadaqati ma kana an dhahri ghina. Ya kalau jujur mungkin karena di sana saudara-saudaranya nggak mampu, itu ya boleh saja. Kalau di Indonesia, di Jakarta mau udah kaya tiap hari makan daging, di sana daging setahun sekali. Kalau nggak dikirim dari sini belum tentu bisa makan daging. Wa khairus shadaqati ma kana an dhahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah itu ma kana an dhahri ghina. Artinya sedekah yang menyisakan lebih sehingga kebutuhannya masih tercukupi. Ya. Dianjurkan sedekah, tapi jangan sampai ya, menyesal habis itu karena apa? Kemarin udah disedekahin semua, sekarang nggak bisa makan. Gitu. Ya. Maksudnya disisakan sekiranya untuk kebutuhan. Yang sedekah secukupnya setiap Jumat berapa gitu. Setiap pagi berapa, uangnya tinggal 100.000 disedekahkan 50.000. Ternyata sehari itu kurang 50.000 lah kebutuhannya. Maksudnya sekiranya dia ini diukur ya, batas kemampuannya. Ya, kecuali bagi orang-orang yang tawakalnya tinggi kayak Abu Bakar As-Siddiq, ketika ditanya oleh Rasulullah, berapa apa yang kamu sisakan untukmu dan untuk keluargamu, katanya Allah. Ini orang udah tawakal kelas tinggi tawakalnya, udah nggak mikirkan lagi dunia. Dan buktinya ya, tawakal Allah Subhanahu wa taala memberi balasan bagi Abu Bakar apa yang mencukupi bagi dia. Ketika di Madinah dia nggak kelaparan, padahal apa hartanya udah disedekahkan. Sebenarnya bisa ya, tercukupi kebutuhan hidupnya. Saking tawakalnya gitu. Wa man yasta'fif yu'iffuhullah. Yu'iffahullah. Orang yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Wa man yastaghni yughnihillah. Begitu juga orang yang mencukupkan diri dengan apa yang dia miliki, maka Allah berikan kecukupan untuknya. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qila ya Rasulullah ayyu sadaqati afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Qala juhdul muqil, yaitu sedekahnya orang yang enggak sedikit harta. Al-muqil artinya yang punya sedikit harta, qalil. Tapi dia berusaha, juhd itu nih, berusahanya untuk memberi orang yang punya sedikit, tapi dia berusaha tetap memberi. Itu Allah. Dan orang yang punyanya berapa?
misalnya sehari misalnya dapat upah untuk kerjanya itu 100.000, tapi dia menyisakan 10.000 rutin bersedekah gitu. Yang seperti itu yang lebih daripada yang penghasilannya sehari 100 juta sedekahnya 1 juta atau 100.000. Ya kan dihitung kan, dibandingkan kan dari semua yang dia punya berapa, nggak ada berapa persen cuma. Tapi kalau yang punyanya sedikit tapi dia berusaha tetap ingin memberi, ingin bersedekah, maka itu yang lebih afdal. Wabda biman yaul, dan mulailah dengan orang-orang yang masih keluarga, yang masih punya hubungan kerabat dan keluarga, orang-orang yang kamu beri nafkah yang untuk mereka yang wajib untuk dinafkahi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu, bersedekahlah. Faqala rajulun ya Rasulullah indi dinar. Wahai Rasulullah, ada orang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indi dinar, saya punya 1 dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsika, maka sedekahkan itu untuk dirimu. Qala indi akhar, ya, saya punya yang lain, tapi qala tasaddaq bihi ala waladika, ya sedekahkanlah untuk anakmu, kan untuk orang-orang terdekat dengan dia. Qala indi akhar, ada lagi yang lain. Qala tasaddaq bihi ala khadimika, sedekahkanlah kepada pembantumu. Qala indi akhar, qala anta absaru bihi, kamu lebih tahu kemana yang harus itu diberikan, kepada siapa itu harus diberikan. Ya, dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, hadis ini ada juga tasaddaq bihi ala zaujatika, sedekahkanlah untuk istrimu. Itu biman ta'ul, itu artinya orang-orang yang bergantung nafkahnya kepadamu. Makanya ini adalah perincian dari hadis yang sebelumnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsidatin kana lahu ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasaba wa lil khadimi mithlu dhalik wa la yanqusu ba'dhum min ajri ba'dhin syai'an muttafaqun alaihi. Artinya jika perempuan memberikan sedekah makanan yang ada di rumahnya, ya, selama itu tidak sampai merusak atau melalaikan apa yang diwajib untuk diinfakkan dari nafkah bagi keluarganya, maka kanalah ajruha, maka bagi perempuan itu dia mendapatkan pahalanya. Ya, perempuan kan dapat dari suaminya, kemudian dia nafkahkan. Yang penting yang di rumah sudah tercukup. Wa zawjuha wa li zawjiha ajruhu bima iktasaba, dan suaminya dapat pahala juga karena dia yang menghasilkan, sehingga istrinya bisa bersedekah. Walil khadimi mithlu dzalika, dan pembantunya yang membuatkan makanan juga seperti itu. Ya, jadi semuanya bisa dapat pahalanya. La yanqusu ba'dhum min ajri ba'din syai'a, tidak mengurangi. Nah, ini kan pembantu cuma ya ngupas bawang atau cuma kupas bawang atau ngulek bumbu. Artinya semuanya dapat pahala, tapi tidak dikurangi pahala satu dengan oleh pahala yang lain itu yang didapatkan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala ja'at Zainab imra'atu ibn Mas'ud faqalat ya Rasulullah innaka
amartal yawma bis sadaqah wa kana indi huliyun li fa aradtu an atasaddaqa bihi fa za'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man atasaddaqu bihi alaihim fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Ibnu Mas'ud zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim rawahu al-Bukhari. Ini orang yang terdekat itu yang lebih berhak untuk kita bersedekah kepada mereka. Makanya ini dalam Islam begitu memperhatikan untuk anaknya, dikasih hadiah, dikasih yang lebih dari nafkah yang wajib selain makan, pakaian yang wajib, juga dikasih sedekah yang lebih dari apa yang wajib. Maksudnya yang lebih dari apa yang wajib. Kalau wajibnya kan makan, udah makan itu udah. Itu saja sudah terpenuhi kewajiban. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita punya lebih, kita kasih sedekah. Kasih es krim, kasih permen. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta yatiya yaumil qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin muttafaqun alaihi. Orang yang minta-minta kepada orang padahal dia sudah kaya. Banyak orang yang kaya, ini maksudnya begitu. Meminta tapi dia kaya. Meminta-minta tapi dia orangnya punya harta dan kaya. Apalagi yang praktek yang ada sekarang banyak. Pengemis ketemu di Monas, ternyata di dalam kopernya isi 30 juta hasil mengemis. Berarti kan udah punya banyak harta. Mungkin lebih banyak dibanding orang-orang yang memberi ke dia. Kalau orangnya mampu mungkin nggak jalan-jalan ke Monas, jalan-jalannya ke tempat lain. Orang yang seperti itu yang dalam hadis ini maksudnya diperingatkan. Laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Di wajahnya tidak ada sepotong daging, tidak ada daging. Muz'atul lahmin artinya qit'atul lahmin. Ini dalam catatan kaki disebutkan ini fiman yashhadu minan nas, orang yang mengemis. Pengemis itu tapi pura-pura padahal dia kaya, kecuali yang benar-benar fakir itu. Wa huwa laisa bihajatin, padahal dia tidak butuh. Artinya bukan laisa fakiran, bukan orang yang fakir, kecuali yang benar-benar fakir karena cacat kemudian nggak bisa kerja. Akhirnya dia terpaksa untuk minta-minta. Kan ada juga yang begitu. Tapi ada nih orang cacat-cacatan, kakinya diikat kemudian naik kursi roda didorong gitu. Ada buta-butaan, bukan buta beneran. Pakai kacamata hitam, pakai tongkat. Setelah dikasih uang baru kacamatanya ini dilepas, tongkatnya ini kemudian jalan biasa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yas'alun nasa amwalahum takassuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastaghfir, rawahu Muslim. Ini sama juga. Sampai diibaratkan sini orang yang mengemis minta-minta padahal dia sudah berkecukupan, sudah kaya, maka sebenarnya dia meminta bara api nanti di neraka, maksudnya azabnya, siksaannya seperti itu. Wa an Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ya'khudh ahadukum hablahu fayati bihuzmatin min al-hatab ala dhahri fayabi'ahu fayakuffa biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala an-nas a'fawhu aw mana'uhu, rawahu al-Bukhari.
orang yang mengambil talinya kemudian digunakan untuk mengikat kayu bakar, dibawa dari hutan dijual di pasar kayu bakarnya itu. Zaman dulu begitu, belum ada kompor gas ya, pakai kayu bakar dijual. Yang seperti itu fayakufa bihi wajhahu khairun, maka itu lebih baik min an yas'alan nas, daripada dia harus minta-minta atau mengemis. Padahal ya aqtahu, baik orang-orang itu mau memberi padanya aumana atau tidak memberi. Ya, artinya jangan seperti orang sekarang yang pikiran ya sebagian orang maksudnya yang pikirannya sangat pikirannya sangat mudah menyerah itu ya. Cetek pendek gitu. Cengeng, putus asa, nggak punya pekerjaan, mau ngelamar sana ngelamar sini udah putus asa. Akhirnya ya ada yang bunuh diri, ada yang menempuh jalan yang haram. Apa itu yang gampang tapi cepat dapat uang banyak, jualan narkoba. Ya kan begitu. Giliran ketangkap polisi nangis-nangis. Ya, makanya ini sampai dikatakan dalam hadis ini mencari kayu bakar yang menggunakan talinya untuk mengikat kayu bakar untuk dijual di pasar, yang seperti itu lebih baik. Dan hadis yang ini terakhir, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu, rawahu Tirmidzi. Ini juga sama. Maknanya adalah bagi orang-orang yang meminta-minta tapi dia tidak sebenarnya tidak berhak untuk melakukan itu, kecuali ya bagi orang yang benar-benar fakir dan membutuhkan. Bab qasmis shadaqat an Abi Sa'idin, bab menjelaskan tentang pembagian atau pemberian zakat, membagi zakat kepada siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu shadaqatu li ghaniyyin, tidak halal ya, sedekah itu atau zakat ini. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat ligoniyin, bagi orang kaya. Artinya orang kaya tidak boleh menerima zakat. Makanya harus hati-hati kita ini. Banyak sekarang ini memposisikan diri sebagai panitia zakat, kemudian mengaku menjadi amil, padahal itu panitia zakat, bukan amil. Beda. Kalau amil itu memang orang yang bertugas untuk menarik zakat dan tidak digaji oleh pemerintah. Pemerintah yang Islam maksudnya yang mengangkat, bukan pemerintah Jokowi, bukan. Pemerintah Islam. Ya. Sekarang ini kan katanya begitu. Wallahu a'lam apakah dibenarkan dalam Islam atau enggak. Diangkat amil, disuruh mengajukan ke Basnas namanya siapa saja panitia supaya nanti bisa dapat bagian zakat. Padahal di sini ada orang kaya, ada orang ini yang jadi panitia zakat itu. Ya, maka yang seperti itu tidak benar. Kalau mau jadi amil ya udah tinggalkan pekerjaannya, tiap hari kerjanya narik zakat dan ditaruh baitul mal, kemudian disalurkan. Kalau ada yang membutuhkan yang di daerah tersebut, diperiksa berapa orang miskin, tahu jumlahnya yang ada di desa situ atau di daerah situ. Illa li khamsatin, kecuali yang kaya itu adalah li amilin 'alaiha. Jadi orang yang bekerja untuk zakat itu. Ya, itu yang amil yang sebenarnya maksudnya diangkat oleh khalifah. Aw rajulin ishtaraha bimalihi,
atau orang yang membelinya dengan hartanya. Maksudnya dia udah zakat. Ini emas saya zakatkan untuk kamu orang miskin. Ya udah saya terima. Karena emasnya ini misalnya 1 kotak ini kan sekarang emas batangan itu. Sayang kalau dipotong. Kan 1 batangan misalnya isinya 100 gram. Zakatnya berapa 100 gram? 2,5%, berarti 2,5 gram. Ya, 100 gram. Ya, 2,5 gram. Kalau dipotong ntar pecah ini. Sayang. Ya udah, zakat saya 2,5 gram dari 100 gram emas batangan ini. Kata orang miskin, saya terima bagian saya. Berarti saya punya bagian berapa? 2,5 gram. Bagian orang itu tadi berkurang dari 1 emas batangan yang utuh ini. Menjadi berapa? 97,5 gram. Nah, kemudian saya beli 2,5 gram lagi. Jadi uang. Emasnya utuh, orang miskinnya dapat uang. Ya. Udah langsung duitnya nih 2,5 juta. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i apa? Emas ya, zakatnya emas nggak bisa diuangkan. Ya, begitu maksudnya rajulin ishtaraha bimalihi, maksudnya dia habis zakat dibeli atau orang lain ya dia dapat, orang miskin dapat zakat. Saya dapat zakat ini emas 5 gram. Tapi saya nggak butuh emas, saya butuh makan. Ya udah saya beli, ada orang yang beli gitu. Dapatnya kan dapat emas zakat, cuma apa dia beli dari orang miskin yang butuh uang karena kebutuhannya adalah uang. Atau kalau saya tukar sama beras, datang ke juragan beras, yang udah dibeli dengan beras, emas dengan beras. Au gharimin, atau orang kaya yang berhutang. Au ghazin fi sabilillah, atau orang kaya yang ikut berperang secara sukarela. Au miskinin tusuddiqu alaihi minha fa uhdiya minha li ghaniyin, atau ada orang miskin dapat sedekah, kemudian ya, ada orang kaya, kemudian orang miskin ini menghadiahkan sedekahnya itu kepada orang kaya itu. Ya, bisa. Barter aja nggak bisa. Apa? Barter aja tuker gitu. Ya, kalau barter tadi yang kedua, beli jadinya. Jadi seperti jual beli ini. Maksudnya bahasanya di sini kan membeli gitu. Barter itu kan jadinya membeli. Ini orang miskinnya menghadiahkan gitu. Ya, misalnya dia dapat zakat fitrah 1 ton beras. Kemudian dia masak lontong apa? Ketupat. Besoknya ada orang kaya bertamu ke rumah dia, akan dikasih makan gitu misalnya. Dapat bagian dari mana ini? Berasnya beras zakat ini. Udah. Ternyata orang kaya bisa juga merasakan hasil zakat. Meskipun ya, tapi caranya melalui orang miskin yang menghadiahkan buat dia. Dan nanti kalau lebaran cari orang miskin merasakan ketupat hasil zakat. Seperti itu ya, baru disebutkan orang kaya tapi bisa merasakan zakat. Tapi kalau menerima zakat tidak boleh orang kaya. Wa an Abdullah bin Adi bin al-Khiyar radhiyallahu anhu anna rajulaini haddatsahu annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alin min as-sadaqah faqallaba fihima an-nadhar fara'ahuma jaldaini faqala in syi'tum a'taytukuma wa la hadda fiha li ghaniyyin wa la li qawiyyin muktasib rawahu Ahmad wa qawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ini hadis menjelaskan juga sama. Misalnya zakat itu tidak ada bagian bagi orang yang kaya atau orang yang masih sanggup bekerja, kuat dan sanggup bekerja. Wa an Qabisata bin Mukhariqin al-Hilali radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin rajulun
tahammalah hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Artinya orang yang membutuhkan kemudian ya, terpaksa dia harus meminta. Setelah tercukupi kebutuhannya sudah nggak minta-minta lebih dari itu. Nah, ini baru boleh meminta. Ya, masalah artinya meminta. Wa rajulun asabathu ja'ihatun ihtajat malahu fahallat lahul mas'alah. Ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin. Itu orang yang mengalami satu musibah kemudian hartanya yang habis itu. Dan kemarin ada katanya cerita ini udah dekat-dekat kurban, ini ceritanya sapi dan kambing. Ada orang punya ternak sapi 35 ekor mati karena penyakit apa itu katanya. Iya, kalau satunya 20 juta berapa itu udah 36, udah ratusan juta. Ya sebenarnya PMK, kaki mulut dan kaki, sampai ya dia bisa kembali normal kondisinya itu hatta yusiba qiwaman min aishin dalam kehidupannya. Warajulun asabatu faqatun hatta yaquma salasatun min dzawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan nafaqatun fahallat lahu mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin. Ya, atau orang yang mengalami kemiskinan, tiba-tiba ada apa sebelumnya kaya kemudian ada tsunami, tiba-tiba jadi miskin, tinggalnya di tempat penampungan atau ada banjir bandang misalnya atau ya, kebakaran. Sampai apa baru yang seperti itu boleh meminta sampai dia bisa kembali kondisi ya, kehidupannya menjadi normal. Ya, semuanya uangnya di ATM. Ya, ATM-nya kebakar, buku tabungannya kebakar, mau ke bank bagaimana nggak ada ini. Akhirnya harus minta ke orang untuk bisa membantu membutuhkan biaya. Fama siwahunna minal mas'alati yaqbisatu suhtun. Maka selain itu adalah suht haram yakuluhu sahibahu, yang dimakan oleh orang yang melakukannya. Yakuluhu sahibuhu suhtan. Suht itu suatu yang diperoleh dengan cara yang haram, yang ya, jika dimakan maka itu bisa menjadi penyebab nanti mendapatkan azab di neraka. Suatu ketika ada ahlus suffah, itu orang-orang yang tinggal di halaman Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Mereka itu terkenal orang-orang miskin, orang-orang fakir, mengharapkan bantuan dari para sahabat yang mampu, orang-orang yang kaya di Madinah. Dan suatu ketika Rasulullah menemukan ternyata ada ini apa, ikat kain, itu ikatan kain. Kalau sekarang kan apa, dompet atau mungkin kotak perhiasan, atau ternyata ada dua dinar apa dua ini di situ. Apa kata Rasulullah? Kayyatun au kayyatani finnar, itu ada dua keping emas dinar itu. Maka beliau mengatakan ini satu atau dua ini menjadi sebab nanti mendapatkan azab di neraka. Kayy itu kalau orang ini apa mencap apa itu kuda itu kan pakai itu besi yang dipanasin, itu kayy itu. Pakai setrika gitu loh ya. Panas, stempel yang dipanasin. Wa an Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin al-Harith radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad. Artinya sedekah atau zakat itu tidak layak, tidak berhak untuk diambil oleh keturunan Nabi Muhammad.
innama hiya awsaqun nas, itu adalah kotoran manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Ini tidak halal bagi Nabi Muhammad menerima sedekah atau menerima zakat, wala li ali Muhammad, dan juga tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Ya, awsaqun nas itu kotoran, maksudnya pembersih dari dosa-dosa. Kan zakat itu membersihkan harta. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala masyaitu ana wa Utsman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jubair, aku berjalan bersama Utsman bin Affan kepada Nabi yang untuk mendatangi Nabi. Faqulna ya Rasulullah, a'taita Banil Muttalib min khumusi Khaybar. Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan Bani Muttalib, ya, keluarganya Nabi, min khumusi Khaybar, dari 1/5 harta rampasan perang Khaybar. Wa taraktana, dan engkau melalaikan, meninggalkan kami. Wa nahnu wa hum bi manzilatin wahidah, padahal kita dan mereka kan sama-sama Quraisy. Tapi kenapa ya Bani Muttalib yang dapat, kita nggak dapat? Kan Utsman bin Affan kan Bani Umayyah, bukan Bani Muttalib. Yang tidak boleh itu kan Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk menerima zakat. Tapi dikasih dari harta rampasan, dari ghanimah 1/5-nya. Ya, karena itu mereka tidak bisa menerima zakat. Ya, karena mereka dapat jatahnya dari mana? Dari ghanimah, dari harta rampasan perang. Khaybar itu kan kebun kurma. Ya, di Madinah terkenal dengan perkebunan kurma. Dan di sana itu bentengnya orang Yahudi di sana dulu. Mereka tempat perlindungan terakhir ada di Khaybar itu, tapi diserang oleh umat Islam, dan akhirnya banyak para sahabat yang jadi kaya karena punya kebun-kebun kurma dari situ. Ini kata Jubair dan Utsman bin Affan yang datangi Rasulullah, katanya kita sama-sama Quraisy tapi mereka dapat, kita nggak dapat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahidun. Ya, Bani Muttalib dan Bani Hashim itu sama. Artinya Bani Muttalib dan Bani Hashim tidak boleh menerima zakat. Ya, kalau ini kan mereka bertanya, kalau Bani Hashim mungkin karena keluarganya Nabi. Tapi kalau Muttalib kan ya, pamannya Nabi. Ya. Maka Hashim itu kan bapak dari kakeknya Nabi, Abdul Muttalib. Ya, Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau Hashim masih, Bani Hashim masih ini mereka, karena keluarga Nabi satu jalur pas. Tapi Bani Muttalib kan udah di samping. Sementara ini dari Bani Umayyah, kenapa gak dikasih juga? Ya, maka Rasulullah menjawab, Bani Muttalib dan Bani Hashim sama. Ya, maka hukumnya yang tidak bisa menerima zakat Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, sementara yang dari jalur nasab yang lain meskipun masih Quraisy boleh menerima zakat. Ya, kalau orangnya miskin, artinya dengan kriteria yang lain yang memenuhi syarat untuk bisa menerima zakat. Adapun Bani Hashim dan Bani Muttalib meskipun miskin nggak bisa. Ada Habib yang miskin, seperti di tempat saya itu ada Habib dari Cirebon tinggal di Bekasi, tapi miskin. Meskipun miskin gitu, tapi dia nggak mau menerima zakat. Mutlak, mutlak ya? Iya, nggak mau menerima zakat. Kalau hadiah boleh ya? Akhirnya apa? Panitianya datang lagi, saya Ustaz itu nggak mau dikasih. Ya emang nggak mau dikasih, kenapa? Katanya masih keturunan. Saya kan nggak tahu awalnya. Ya udah, kita takhris dulu mana ini anak-anak sekolah atau anak-anak yang santri. Ada satu anak mahasiswa itu, saya bilang ini kasih zakat buat kamu. Dan kemudian dia mengatakan saya serahkan untuk kemaslahatan umat. Ya, akhirnya udah ini kasih ke dia, bukan zakat lagi.
bilangin ini bukan zakat lagi, ini udah jadi hadiah. Di takhris gitu terlebih dahulu, akhirnya dia baru bisa menerima hadiah itu. Iya. Tapi itu dengan syarat harus bukan Enggak, apa boleh juga dengan syarat? dengan syarat. Kalau tadi kan si mahasiswa Enggak harus, enggak boleh mensyaratkan, terserah dia Terserah ya. dia. barangkali atau Wa an Abi Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sadaqati min Bani Makhzumin faqala li Abi Rafi' ishabni fa innaka tusibu minha faqala la hatta atiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang ditugasin untuk ngambil zakat, kemudian ngajak orang lain. Itu disebutkan di situ. Kamu nanti dapat bagian katanya. Kemudian apa kata orang ini? Lah, enggak, hatta atiyan nabi fa as'aluhu, sampai ya saya tanya dulu ke nabi. Fa atahu fasalu faqala maulal qaumi min anfusihim. Dan orang yang dulunya budak kemudian dimerdekakan, maka itu hukumnya seperti orang yang memerdekakan. Ini dulu budaknya nabi yang diajak itu. Mungkin masih sudah dimerdekakan tapi karena masih miskin, tapi sudah merdeka statusnya. Apa kata Nabi? Maulal qaumi, yang orang yang dibebaskan oleh satu kaum, maka itu seperti hukumnya kaum tersebut, karena dulu adalah yang membebaskan adalah Nabi ya, maka berarti dia hukumnya seperti Nabi, tidak berhak menerima zakat. Wa innaha la tahillu lana shadaqah. Maka kata Nabi, kita tidak halal untuk menerima zakat. Ini shadaqah di sini. Rawahu Ahmad wa thalathatu wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar an Abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar bin Al-Khattab al-'ata. Rasulullah memberikan pemberian hadiah kepada Umar bin Khattab. Fayaqul a'tihi afqara minni, dan berikan ini kepada yang lebih fakir daripadaku. Fayaqulu khudhu fatamawwalhu, ambillah. Ya, kemudian ya, jadikan milikmu, au tasaddaqhu, atau tasaddaq bihi, atau bersedekah ya, dengan apa yang diberikan oleh Nabi itu. Kalau memang kamu merasa nggak butuh, ya tadi kan diberi hadiah, ya tapi Sayyidina Umar merasa saya nggak merasa ini kekurangan dan membutuhkan ini, maka kata Rasulullah, ya ambillah, terserah kamu mau ngambilnya jadi milikmu atau nanti kamu sedekahkan juga bisa gitu. Wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Apa yang datang kepadamu dari harta dalam bentuk apapun, sementara kamu nggak minta, fakhudhu, maka boleh bagimu untuk mengambilnya. Wa mala fala tudbi'hu nafsaka. Kalau tidak, maka janganlah kamu mencapekkan dirimu meminta-minta itu. Artinya kalau dikasih orang udah terima aja. Boleh kamu ambil, boleh kamu sedekahkan. Itu yang tadi juga. Ya, dapat ini boleh diberikan lagi, boleh diambil. Ya, kalau merasa tidak membutuhkan bisa kita sedekahkan. Ya, makanya sebagian orang yang nggak paham begitu, dikasih-kasih aja oleh ustadz. Ini ustadz ditulis, datang ke rumah, ini ada zakat nih. Saya bukan menerima, tapi ini saya kasih, nanti wakilkan ke saya untuk membagikan ke yang berhak. Rawahu Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang haji dan tentang
apa namanya, kurban insyaallah. Nanti Kemarin yang udah dibahas bab puasa Ustaz. bab puasa ya, Iya, kalau bab zakat fitrah nggak ada beres. nggak ada ya. Oh, Nggak ada. Sudah ada pertanyaan. kita baca aja ini babu shadaqatil fitri, dibaca cepatnya. Bab zakat fitrah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitri. So'an min tamrin, satu so' dari kurma, atau so'an min syairin, atau satu so' dari syair. Ya, syair itu salah satu biji-bijian yang ada di sana di Arab. Kalau di Indonesia nggak ada. Yang ada cuma gandum. Ya, beda dengan syair. Mungkin ada ya, diimpor ya, untuk kalangan tertentu. Alal addi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin, baik budak atau orang merdeka, laki-laki maupun perempuan yang kecil ataupun yang sudah dewasa, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Artinya yang wajib menafkahi maka wajib menzakatkan untuk anaknya gitu, untuk budaknya, untuk istrinya. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Ya, dan Rasulullah merintahkan untuk dikeluarkan zakat fitrah ini, zakat fitrah ini sebelum orang-orang keluar salat Id. Muttafaqun alaihi. Walibni Adiyyin wa Darqutni bi isnadin dha'if aghnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Artinya cukupkanlah, berikan kecukupan untuk orang-orang fakir supaya mereka enggak berkeliling tawaf fi hadzal yaum pada hari raya. Yang biasa minta-minta udah stop, libur dulu. Yang tadi seperti tadi fakir karena tidak bisa bekerja karena memiliki kekurangan atau dalam fisik, ya, kekurangan fisiknya, sehingga ya, mereka terpaksa harus minta-minta untuk memenuhi kebutuhannya, sementara tidak ada yang menafkahi secara wajib. Ya, maka di hari raya hendaknya itu. Maka ini hadis ini juga menjadi dalil bagi mazhab Hanafi bahwasanya memberi kecukupan itu tidak harus dalam bentuk makanan pokok, tapi bisa dibayarkan dengan yang sehar, dengan yang seukuran harganya dalam bentuk uang. Ya. Karena mereka mengatakan bisa jadi mereka udah dapat beras 1 ton tapi nggak ada lauknya. Bisa beli lauk, makan beras putih nanti ya, jadi makan apa, gandum saja, roti saja, nggak pakai lauk. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala kunna nu'tihi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin. Ta'am di situ artinya gandum, atau satu so' dari tamar kurma, atau sa'an min syairin, atau satu so' dari syair, atau sa'an min zabib, atau satu so' dari kismis, anggur kering. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin aw sa'an min aqid, dan dalam satu riwayat satu so' aqid. Aqid itu susu yang difermentasi, yang dikeraskan. Ada di ini, nanti dilihat. Yakul. Bentuknya kayak ini, kayak apa namanya? Kayak keju gitu ya. Dikeraskan, ini kayak telur. Akrab. Nih, akid. Bentuknya
Yang sebelah atas. Semuanya nih, ada yang dibikin kayak begini, ada yang bikin kayak telur itu. Ya. Saya pernah makan ini namanya akid. Itu semua itu aktif itu. Iya, ini. Rasanya kayak coklat yang didinginkan gitu. Enggak rasa susu. Susu asin. Susu yang dibekukan. Yang pernah saya makan itu rasanya agak-agak asin itu. Mungkin dicampur garam mungkin. Ya rasa susu itu. Susu. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fa hiya shadaqatun min as-shadaqat rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Hakim. Artinya orang yang melaksanakannya setelah salat itu hukumnya makruh. Ya, karena ya kewajibannya adalah sebelum sholat itu. Dan kalau sampai maghrib baru melaksanakannya maka itu hukumnya tetap sah, tapi jatuhnya apa? Qadha. Ya. Tapi itu hukumnya apa? Haram jadinya. Tapi gugur kewajibannya itu. Kalau seandainya ada orang yang cara dulunya nggak belajar, kurang memahami, kemudian setelah belajar tahu apa yang itu juga wajib dikonsumsi. Iya, wajib. Kalau tentang zakat fitrah itu. Oh. Dulu nggak belajar misalkan, setelah tahu kok ada. Kalau dia tepat waktunya, enggak ini. Setelah tahu maksudnya apa? Setelah tahu hukum-hukumnya secara terperinci, kemudian ada kayaknya pernah ada yang tidak sesuai kan itu misalnya. Karena tidak sesuai, iya. Kalau ada yang tidak sesuai ya diqadha itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Udah jam.